Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama sekali para ikhwan dan para santri sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Konsep syukur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum li'alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Hendaklah kalian melihat kepada orang yang berada di bawah kalian, kepada orang yang lebih susah hidupnya, kepada orang yang lebih fakir hidupnya, lebih miskin, dan jangan melihat kepada orang yang di atas kalian, yang lebih banyak hartanya, yang lebih tinggi jabatannya, yang lebih besar rumahnya, yang lebih mewah kendaraannya, lebih mahal bajunya, dan seterusnya. Li'alla tazdaru nikmatallahi alaikum, agar kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah atas kalian. Makanya konsep bersyukur itu harus pas. Nah, ini kalau konsep bersyukurnya tidak pas, maka akan lahir kufur. Yang lahir bukan syukur, malah kufur. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan sama dia, tapi nggak ingat dia, nggak disadari, nggak dirasakan, nggak diakui bahkan. Tapi begitu lihat nanti ada orang dapat nikmat sedikit, timbul rasa iri. Nauzubillah. Makanya orang-orang yang bersyukur itu kata Allah sangat sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu untuk bersyukur kepada Allah. Tentunya bersyukur dalam arti kata menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk selalu beribadah, beramal soleh, mentaati Allah. Ya, meskipun mungkin orang-orang yang mentaati Allah berusaha untuk menjalankan agama Allah itu dimusuhi oleh seluruh manusia. Meskipun seandainya seperti itu, maka harusnya tidak akan bergeming keimanan seorang hamba dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak begitu, Pak, maka nikmatnya iman itu, manisnya Islam itu tidak akan bisa dirasakan. Kemudian salawat beserta salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Sebagai umatnya Rasulullah, kita menjadi umat yang beruntung, umat yang pertama sekali nanti masuk ke dalam surga. Kalau masuk surga, itu yang jadi masalah, ya. Tapi kalau masuk surga, maka yang pertama sekali mendahului umat-umat yang lain. Itu keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya harus berupaya semaksimal mungkin bagaimana kita bisa menjalankan perintah-perintah beliau. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang kepadamu dari Rasul, maka ambillah. Ambil. Artinya apa? Ambil bagian, jangan ketinggalan. Jangan menjadi orang yang pelit melakukan sunnah-sunnah Rasul. Jangan menjadi orang yang merasa cukup dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ambil bagian. Minimal ketika kita membaca satu hadis, ketika kita mengetahui satu amalan sunnah, minimal kita melakukannya satu kali dalam kehidupan kita. Minimal itu, Pak. Ya, minimal itu para santri sekalian. Jadi jangan wah hafalan hadisnya banyak, pengetahuannya tentang amalan sunnah luas, tapi pengamalannya bagaimana?
Ya, berapa persen? Nah, maka berupaya. Kata Hasan al-Basri, tidaklah aku mengetahui satu amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, melainkan aku berupaya untuk bisa melakukannya meskipun sekali dalam seumur hidup. Bukan berarti sekali udah cukup, bukan. Ada mungkin amalan-amalan sunnah yang itu mampunya kita lakukan, nggak bisa sering-sering. Ya, nah tapi jangan kemudian langsung ditinggalkan. Ini kayaknya saya belum mampu. Tapi kemudian tidak ada tergerak hatinya untuk bisa melakukan. Harus berupaya. Ya, jadi seperti itu. Sehingga mudah-mudahan kita betul-betul layak dan pantas mendapatkan syafaat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para bapak-bapak, para sekalian dan para santri sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semangat kita untuk terus bertalabul ilmi semakin membara. Ya meskipun ini sudah digembor-gemborkan lagi nih masalah PPKM. Katanya Medan udah PPKM level 3. Entah kapan 1-2-nya tiba-tiba dah 3. Ya, takut kita nanti tiba-tiba diumumkan pula tak boleh lagi ada pengajian segala macam. Sholat di rumah, ya kan? Insyaallah. Kemarin ada berita juga di Kompas itu saya lihat. Udah ada lagi yang dikebumikan secara prokes COVID, ya kan? Pakai apa itu? Pakai kotak dibalut. Padahal selama ini udah nggak ada. Tiba-tiba muncul lagi. Ini sinetron, ya, dramanya bersambung atau gimana nggak tahu. Di Maluku, Pak. Ya, jadi dibawa gitu kan. Tiba-tiba direbut sama keluarganya. Direbut jenazah tadi. Petugas kesehatannya dilempari batu, aparat dilempari batu, diusir, pergi biar kami yang kebumikan. Akhirnya kabur. Ya kita pelik itu ya pelik, heran, tanya-tanya, bingung juga gitu kan. Selama ini udah nggak pernah lagi, kok sekarang kok ada lagi gitu. Padahal kemarin ya Natal, tahun baru, Imlek aman-aman aja. Ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, itu ajalah yang kita yakini, Pak. Bersabarlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang tanpa batas. Ya, mudah-mudahan ibadah kita nanti di bulan Ramadan kalau jumpa tidak terganggu. Ya, mudah-mudahan corona ini betul-betul pigi lah. Ya, Omikron itu betul-betul pigi. Ya, kalau perlu kita sulap jadi politron. Seperti yang sudah disampaikan di grup, judulnya pada malam hari ini karena sakofah, saya ambil judul 5 solusi menghadapi ketika rezeki itu macet. Macet sini adalah arti kata apa ya? Seret. Ya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia yang memiliki watak manusiawi, tentu kita berharapnya rezeki kita itu melimpah. Kita berharap penghasilan kita besar. Kita berharap mudah-mudahan harta kita banyak. Namun seringkali terkadang harapan tak sesuai kenyataan. Ya, tak sesuai kenyataan. Maka yang pertama sekali yang harus kita pahami, ingat bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian bagi orang-orang beriman. Surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang Allah lah yang telah menciptakan hidup dan mati. Hidup, mati. Adanya kehidupan, adanya kematian. Kenapa? Karena hidup dan mati itu adalah ujian. Isinya ujian semua, Pak. Ketika hidup kita diuji, nanti mati pun diuji kan? Nanti ada ketika mati sudah di alam barzah, ada fitnah kubur, ada pertanyaan di alam barzah, ujian juga itu. Mampu nggak kita menjawabnya? Ya, maka hidup mati, ya, itu sama-sama ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, ya, untuk menguji kalian. Siapakah yang paling baik amalnya?
Ya, siapakah yang paling baik amalnya? Kemudian dalam surat Al-Baqarah 155, ya, kalau nggak salah ya, 155 sampai 156 itu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kata Allah, benar-benar akan kami uji kalian bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, dari rasa takut, wal ju', kelaparan. Pernah lapar, Pak? Ya, rasa takut mungkin kita sering diuji dengan rasa takut. Lapar pernah nggak? Puasa bukan ujian ya, ujian juga lah ya. Tapi ujiannya beda. Laparnya karena puasa, bukan lapar karena tak ada yang bisa dimakan. Ya, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam udah biasa diuji dengan lapar. Bahkan beliau itu sering terdengar di perutnya gemerincing batu gitu kan. Wa naqsim minal amwal, harta yang sedikit, hartanya berkurang. Dulu banyak penghasilannya, sekarang berkurang. Dulu gajinya besar, sekarang dipotong. Gaji dipotong, pekerjaan nambah. Ada yang gitu. Gaji dipotong, pekerjaan nambah. Udah pekerjaan nambah, gaji dipotong. Biasanya kalau pekerjaan nambah, gaji nambah. Ini pekerjaan nambah, tapi gaji malah dipotong. Wa naqsim minal amwal, hartanya sedikit, hartanya berkurang. Wal anfus, jiwa, kematian. Ya, kematian. Wat thamarat, dan kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ya, bagi orang-orang yang sabar. Afwan, jaket Ustaz ada diangkat? Udah. Ya. Alladzina idza asabathum musibah. Kata Allah apa? Siapakah orang-orang yang sabar itu? Siapakah yang diberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar? Siapa orang-orang yang sabar itu? Yaitu mereka yang kalau terkena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan ini para ikhwan dan para santri sekalian. Inna lillahi itu bukan hanya kalau ada orang meninggal. Ada yang meninggal baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak. Lima tadi. Apa tadi? Takut, lapar, harta berkurang, kematian, makanan, kurang makanan, kekurangan makanan. Maka mengucapkan inna lillahi. Secara umum, seluruh apa yang kita miliki itu punya Allah. Apa? Harta kita, Pak, kendaraan kita, ya, motor kita, mobil kita punya Allah, rumah kita punya Allah, tanah kita yang luas punya Allah, sawah kita punya Allah semua. Loh, kalau ternyata hilang, kalau ternyata dirampas tetangga misalnya gitu kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dan apa yang kita miliki milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ingat kemarin lahir, bawa apa lahir kemarin? Waktu lahir bawa apa? Ada bawa tanah 1 hektar, telanjang bulat, ada bawa baju, ada. Benang sehelai pun tak ada kita bawa. Ya. Nah, kecuali kemarin kalau ada yang lahir udah bawa emas 5 kilo, misalnya kan, bawa sertifikat tanah dia ketika lahir. Nah, mungkin beda ceritanya. Tapi kan nggak ada. Artinya apa? Itulah Allah ingin menunjukkan, kamu itu lahir nggak bawa apa-apa. Setelah kamu hidup diberikan rezeki. Loh, kalau rezeki itu adalah titipan dari Allah, kalau diambil lagi ya jangan marah. Inna lillah. Makanya kalimat istirja ini kalimat penenang yang sangat ampuh ketika kita dapat musibah. Nah, kalau ada musibah tuh, Pak, biasakan dulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasakan dulu seperti itu.
Apalagi disambung dengan doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minna. Oh, itu nanti diganti dengan yang lebih baik. Hilang motor kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Masya Allah. Besok diganti dengan lebih baik, ya kan? Dikasih yang tanpa roda. Artinya apa? Begitulah orang-orang yang sabar itu. Nah, kita kan enggak. Kalau ada musibah marah-marah dulu, ngeluh dulu, banting sana, banting sini, ngamuk sana, ngamuk sini. Baru ya udahlah, innalillah lah. Udah telat. Udah telat. Makanya kata Rasul, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pada hentakan pertama. Begitu kena musibah, sabar dia. Jadi bukan kena musibah mengamuk sana sini dulu, keliling dunia dulu, baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah nggak sabar itu. Udahlah, saya sabar aja lah, Ustaz. Telat. Binimu udah lari, anakmu udah ngambek. Baru kamu bilang sabar. Gara-gara apa? Hilang motornya, anaknya lalai, marah-marah, anaknya dimaki-maki kan, digibal, istrinya menengahi, disikat juga, kabur istrinya. Gitu. Anaknya pun kabur. Baru dia bilang sabar, telat. Tadi malam saya tengok berita di Palembang, berita online. Baru beli mobil baru, satu keluarga. Beli mobil baru, tapi belum pandai bawa mobil. Nah, ini jangan ditiru ya. Kalau mau beli mobil, belajar dulu, kursus dulu. Nah, tapi karena nggak sabar ya kan, rumahnya udah ada garasinya Pak, beli mobil. Tapi baru belajar, masih belajar, tahap belajar. Qadarullah apa yang terjadi? Baru nih, ketika dia masih belajar, mau diparkir mobil dalam garasi, istrinya lagi bersihkan garasi, lagi ngepel. Mau pijak rem, malah pijak gas. Mobil hancur, istri meninggal. Polisi datang, tangkap. Masya Allah. Ya. Nah, ini ada apa? Nah, makanya itu sabar. Maka hidup ini sabar. Ya, hidup ini seperti itu. Jadi jangan kemudian menganggap saya mau hidup, mau beriman, tapi nggak mau diuji. Oh, salah. Berarti kamu imannya salah alamat. Ya. Kalau sudah beriman, diuji oleh Allah. Wa naqsim minal amwal apa? Minal khauf, takut. Takut gitu. Takut-takuti. Jangan ke masjid. Kalau sering kamu sholat masjid, dicap teroris. Itu kan ditakut-takuti. Kamu jangan sering ngaji, jangan terlalu paham agama. Karena orang yang fanatik dengan agama itu nanti bisa jadi radikal. Oh iya, nggak mau lagi ngaji. Takut. Gimana ya? Ini bukan nyindir ini. Ya. Sekarang kan di mana-mana kan gitu. Ya. Kan kemarin sempat ada wacana ingin memetakan masjid. Kenapa cuma masjid yang dipetakan? Karena dianggap masjid itu sumber radikal. Masya Allah, sumber terorisme. Besok di hadapan Allah tanggung jawab deh. Kalau dia muslim meyakini seperti itu, tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau dia kafir, nah itu udah bukan urusan kita. Tapi kalau dia muslim, memusuhi saudaranya yang muslim, menganggap saudaranya yang rajin ke masjid, sholat berjamaah, rajin ibadah, rajin ngaji, oh ini bibit-bibit teroris, bibit-bibit radikal muncul dari situ. Tanggung jawab besok di hadapan Allah. Sehingga orang takut, orang enggan, orang khawatir. Nauzubillah. Jadi ujian itu semua ujian. Tinggal lulus atau tidak lulus. Nah itu ujian. Maka ujian itu kepastian. Maka salah satu bentuk ujian apa? Rezeki yang sempit, macet. Rezekinya macet. Ya. Nah, meskipun dalam menyikapi rezeki itu
nggak selamanya rezeki itu dilihat dari harta. Wah, harta saya, simpanan saya cuma sekian Ustaz, berarti rezeki saya sempit Ustaz. Nggak bisa ya. Belanja bulanan istri saya cuma sekian Ustaz, tetangga istri saya cuma 1 ikat sebulan, tetangga 10 ikat Ustaz, berarti macet rezeki saya Ustaz ya. Nah, jadi tema ini saya sampaikan bukan berarti kalau antum rezekinya sedikit, misalnya cuma 1 ikat gajinya, penghasilannya cuma sedikit, berarti macet rezeki antum. Bukan. Ya, kita diperintahkan untuk mencari, satu Pak, perhatikan ini, untuk mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai lalai. Rezeki yang sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada banyak tapi mengundang petaka, mengundang musibah. Yang tadi yang berita tadi kan, masih ingat ya? Baru beli mobil, Masya Allah, mobil baru loh, Xenia, saya tahu nampak mereknya, Xenia baru, musibah langsung. Ya, maka jangan hati-hati. Orang soleh dulu, ulama salaf dulu, para salafus soleh dahulu Pak, mereka kalau dihadirkan kepada mereka harta yang banyak, mereka nangis. Nangis. Ya Allah, ini harta ini rezeki dari Allah atau musibah ini? Ya. Perkataan Sa'id bin Jubair yang sangat fenomenal. Ketika beliau diletakkan di hadapan beliau uang 1000 dinar gaji dari Baitul Mal. Dia seorang gubernur Basrah ketika itu. Gubernur, kalau gubernur itu hari ini setingkat presiden, tapi kalau sholat gantian Pak sama istri pakai sarung. Habis sholat jamaah, assalamualaikum warahmatullahi, dia langsung pulang rumah. Kenapa? Istrinya nunggu sarung. Presiden, tapi sarung untuk sholatnya kongsi sama istri. Maka kata Umar, miskin kali gubernurku ini. Udah ada kasih dulu gaji setiap bulan 1.000 dinar. Datanglah petugas Baitul Mal bawa 1.000 dinar. Hei Sa'id bin Jubair, gubernur kami, ini amanah dari Amirul Mukminin Khalifah, 1.000 dinar. Apa ini? Ini gaji Anda dan setiap bulan akan dikirimkan 1.000 dinar. Bawa kata Sa'id bin Jubair, saya nggak butuh. Kami nggak mau tahu. Ini amanah, kami taruh sini, kami cabut. Taruh, pulang. Apa kata Sa'id bin Jubair, Bapak, ikhwan sekalian, santri sekalian? Dia sambil memandang harta tadi 1.000 dinar tadi. 1 dinar itu berapa gram emas? 4,25 gram. Kalau sekarang emas 1 gram 1 juta, berarti 1 dinar 4 juta lebih. Kali 1.000 Pak. Waduh, bukan hijau lagi mata kita sudah, warna-warni. Ya kan? Kalau kita membayangkan duit banyak itu hanya di pikiran, ini di depan mata gitu. Sambil melihat harta itu, kata Sa'id bin Jubair, dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Dunia masuk ke dalam kehidupanku untuk merusak akhiratku. Wah, ini orang soleh itu menganggap dunia itu bisa merusak akhiratnya. Beda sama kita. Alhamdulillah, ya, gak sia-sia. Inilah jerih payah saya selama ini. Masya Allah. Gila ya. Maka kemudian, wahai istriku, bawa nih 1.000 dinar, bagikan kepada fakir miskin, jangan sisakan meski hanya 1 keping. Siap, laksanakan. Wah, ini istri yang soleha lah. Ini istri yang soleha lah gitu. Jadi kalau istrinya nggak soleha, ambillah separuh bang. Lemari apa kita udah rusak itu bang, ganti dulu yang baru. Mesin cuci kita udah bunyi-bunyi. Nah itu istri zaman sekarang lah Pak. Nggak tahu lah kalau istri kita ya. Insya Allah istri-istri antum soleha-soleha.
Kalau diletakkan 1000 dinar mungkin disuruh bagikan, bagi habis. Maka maksudnya apa? Rezeki yang sempit ini artinya apa? Ya memang dirasa kurang. Yang memang dirasa kurang, ya Allah kok kurang aja ya. Memang gak cukup, dia kelaparan, sering lapar, anak istrinya pun sering gak makan. Ada apa ini? Ada apa ini? Nah inilah rezekinya ya, walaupun ada orang yang makan hanya pakai garam aja bersyukur, enak kali rasanya gitu ya. Ada orang yang kerja di sawah itu, pinggir sawah atau pinggir sungai, makan pakai ikan asin, pakai apa lagi? Sambal belacan gitu kan. Nikmat kali kayaknya kan. Segini porsinya habis. Ada orang kaya makan di restoran bintang 5, mewah kurang mewah, mahal kurang mahal, enak 3 suap aja udah, berarti nggak selera deh kan, berarti nggak enak. Antum mau yang mana? Mau yang pakai ikan asin sambal belacan tapi habis, atau yang steak daging impor dari benua Antartika misalnya? Tapi makan cuma 3 sendok dah, nggak selera. Nggak seleranya mungkin bukan karena nggak selera di bobot, memang nikmat makan itu udah nggak ada. Ya, ditarik sama Allah. Kenapa? Sibuk mikirkan bisnis. Lagi makan mikir gimana bisnis saya supaya berjalan lebih lancar. Apalagi enak makan, Pak. Makanya ada seorang kaya yang naik mobil mewah, AC ber-AC, tapi tak bisa tidur. Engoknya ada bapak-bapak tukang becak, panas-panasan, tidur ngorok lagi di pinggir jalan. Nyenyak kali bapak itu tidur ah. Awak tidur di atas spring bed, ber-AC, ya kan? Nyaman, tak ada nyamuk, dingin, nyaman, sejuk, tak bisa tidur. Ya, itu luar biasa. Nah maka bagaimana kalau kondisi rezeki kita rasa seret? Ada 5 solusinya. Yang pertama, menguatkan keyakinan bahwasanya semua rezeki itu bersumber dari Allah. Ya, semua rezeki bersumber dari Allah. Harta, kesehatan, anak yang soleh, istri yang taat, apa lagi? Tidak pernah ada masalah yang besar, itu datangnya dari Allah. Ya, semua rezeki kita datang dari Allah. Jadi jangan kemudian mengatakan, wah saya penghasilan saya banyak, ya wajarlah, karena saya pandai berdagang. Wah, saya memang orang pasaran. Antum sikit, ya antum diem, antum deh. Itu mungkin ada lah, tapi nggak apa namanya, ya. Makanya rezeki itu semuanya dari Allah. Jangan mengatakan karena kecerdasan saya, karena jabatan saya, karena kehebatan saya. Hati-hati ya, hati-hati. Ini kalau menganggap wah wajar lah saya rezeki saya, penghasilan saya banyak, orang saya berilmu kok, masya Allah, tak jauh beda dengan Qarun. Hati-hati. Qarun itu apa yang dibilang deh? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan harta yang banyak ini karena ilmuku. Qarun itu dulunya miskin, Pak. Dulunya miskin. Tapi kemudian Allah uji dengan harta yang banyak. Berhasil, perdagangannya berhasil. Wah, luar biasa. Yang kunci gudangnya saja, kalau ditaruh, dikumpulkan di dalam kotak, kotak itu bisa diangkat oleh 2 orang yang kuat-kuat, gede-gede badannya. Itu baru kunci gudangnya. Berarti seberapa banyak kuncinya itu, ya, seberapa banyak dan seberapa berat itu kuncinya. Itu kunci gudangnya. Bagaimana dengan isi gudangnya? Masya Allah, ya. Tapi karena dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi, aku nih kaya ini, banyak hartaku ini, karena memang ilmu pula, ya, karena aku rajin, karena aku nggak pernah malas, aku sungguh-sungguh, aku kerja keras. Masya Allah, hati-hati. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard, kata Allah, kami benamkan dia, Qarun itu, beserta harta-hartanya ke dalam perut bumi.
ya, dalam perut bumi. Maka introspeksi, musibah hari ini yang terjadi, banjir menenggelamkan satu desa, harta ludes dalam satu malam, ya, bisa jadi karena punya apa? Sikap seperti Qarun, bangga dengan harta dia yang banyak. Ini karena saya berusaha kerja keras, enggak menyia-nyiakan apa? Hasil tak mengkhianati kerja atau kerja keras tak mengkhianati hasil. Udahlah, sejauh manapun kerja keras kita, sandarkan aja sama Allah lah, udah. Jangan banyak kali lah. Oh, tapi kan karena memang saya gini, Ustaz, karena saya gini. Allah yang kasih rezeki. Al-Mulk ayat 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Ingat ini ayat ini, Pak. Tadi kita misalnya beranggapan, oh karena dia pintar, dia sekolah bisnis, apalagi, oh dia memang orangnya cerdas, dia memang orangnya pandai marketing pasaran luar biasa. Apa kata Allah surah Al-Mulk? Siapakah yang bisa memberikan kalian rezeki kalau seandainya Allah menahan rezeki itu dari kalian? Nah, ini orang-orang yang banyak hartanya itu karena Allah nggak tahan rezeki mereka, Pak. Banyak harta kita karena Allah nggak tahan rezeki itu. Tapi kalau Allah tahan, siapa yang bisa memberikan kita rezeki? Walaupun kita cerdas, walaupun kita usaha mati-matian, kerja keras luar biasa segala macam, tidak ada. Ya, nah maka solusi yang pertama, kembalikan akidah, keyakinan, tauhid kita. Rezeki datangnya dari Allah. Ya, rezeki datangnya dari Allah. Allah itu maha kaya. Wa rabbukal ghaniyyur rahmah, dan Rabbmu maha kaya yang memiliki kasih sayang. Dalam hadis di hadis Arba'in, hadis keberapa saya lupa, Rasulullah mengatakan, Allah berfirman dalam hadis kursi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahid fasahaluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu la yanqutu dzalika mimma indi kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr. Kalau seandainya seluruh manusia yang awal dan akhir, siapa manusia yang pertama? Nabi Adam. Sampai yang akhir, siapa yang akhir nanti? Nggak tahu gitu. Ya, jinnya juga dari pertama sampai akhir, seluruh makhluk mereka berdiri di satu tempat, di satu lapangan padang, di lapangan. Kemudian mereka semua meminta kepadaku, kata Allah. Minta apa yang mereka minta? Ya Allah, berikan saya 10 triliun, ya gitu ya. Berikan saya dunia seisinya, misalnya gitu ya. Berikan saya, oh semua lah. Kata Allah apa? Dan aku berikan semua apa yang mereka inginkan. Berapa banyak manusia itu, berapa banyak makhluk itu. Kata Allah apa? La yanqutu dzalika mimma indi. Ya, mana kata dzalika mimma indi? Hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi. Kekayaan Allah tidak akan berkurang, kecuali hanya seperti kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr. Berkurang itu hanya seperti jarum dimasukkan ke lautan, kita dengar tengah laut ini kan, ada jarum, masukkan ke jarum tadi ke laut, angkat, ada air netes dari jarum itu, itulah yang berkurang, Pak. Lautan tadi ini kekayaan Allah, yang netes itulah yang berkurang tadi, ada pengaruhnya. Jarum di air minum saja kita tak ada pengaruhnya, air minum ini, air di gelas, apalagi lautan yang luas. Masya Allah, gitu ya. Jadi jangan merasa dirinya tuh hebat gitu loh. Allah itu maha kaya. Yang pertama. Yang kedua, solusinya bagaimana? Ini masih berkaitan dengan tauhid, keyakinan, yaitu meyakini bahwasanya rezeki yang kita dapatkan itu bagian yang telah Allah tentukan untuk kita. Jadi tidak ada istilah rezeki yang salah alamat, tidak ada istilah rezeki yang tertukar. Oh, harusnya dia ke saya itu, gara-gara ada kau, lari ke kau dia, gitu kan? Nah, tidak ada istilah persaingan, tidak ada istilah apa namanya ya, merasa rezekinya dirampas orang, nggak ada.
Ya, pernah nengok supir angkot itu ugal-ugalan. Biasanya ugal-ugalan kenapa? Ya, ingin berebut penumpang. Ya, syukurnya biasanya supir-supir angkot itu memang orang kafir, Batak, Kristen gitu kan. Kebanyakan, walaupun ada juga yang muslim. Tapi kalau dia supir angkot itu muslim, dia nggak akan seperti itu. Ya kan? Ya, rezeki itu sudah diatur. Ya. Si ibu dia ngebut-ngebutan, akhirnya banyak penumpang dilewatinya tuh. Ya kan? Saya kan dulu masih jadi santri sering naik angkot itu. Kebut-kebutan itu. Saya senang lah kan. Mantap, lanjutkan bang, biar cepat sampai. Ya. Wah, mantap bang, mainkan terus. Nanti ada dilewatin aja. Dia padahal berebut penumpang, tapi karena berebut penumpang, karena kebut-kebutan, nggak sadar ada penumpang manggil-manggil. Bukan satu, dua, banyak. Lewat. Ya kan, udah lewat bang. Tadi ada penumpang mau naik. Nggak ngomong kau. Ketawa aja saya. Makanlah situ udah mati saya. Nah, akhirnya apa? Karena rakus, karena menganggap saudaranya adalah saingan, akhirnya rezeki itu hilang. Jadi janganlah takut rezeki itu dicuri orang. Tak ada istilah rezeki itu salah sasaran, itu tak ada. Ya, tak ada. Surat Zukhruf ayat 32. Allah berfirman, "Ahum yaqsimuna rahmatar rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan mereka itu? Tuh rahmat Tuhanmu. Maksudnya apa? Allah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang musyrik itu, apa mereka yang bertugas membagi-bagikan rezeki itu?" Karena kan orang-orang musyrik itu kan suka membangga-banggakan kekayaan mereka, Pak. Kaya, miskin, kaya, kamu jelata, bangsawan gitu. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kata Allah, kamilah yang mengatur, membagi-bagikan kehidupan mereka. Ma'isyatahum, ma'isyahnya itu Allah sudah atur, Pak. Makanya rezeki itu harta ya, penghasilan misalnya, itu tidak diukur dari lamanya bekerja. Nah, kalau diukur dari lamanya bekerja, yang paling kaya siapa, Pak? Yang paling banyak duitnya siapa? Ya, yang bekerja satu harian lah, dari pagi sampai sore yang paling banyak. Tapi kan Allah tidak menilai seperti itu. Ada orang yang kerja satu harian, satu hari satu malam lagi cari rezeki aja, tapi ya segitu-gitu juga, bahkan banyak utangnya. Ada yang kerjanya cuma 2 jam aja, 3 jam, tapi rezekinya ya Allah sudah atur, itu nggak usah kita protes gitu loh. Ya. Makanya wa ma middabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Hud ayat 6. Tidak ada satu binatang ternak, binatang melata pun kecuali Allah sudah tetapkan rezekinya. Ada seekor ular, Pak, yang buta. Ular ini buta ya. Di atas tebing, di tengah-tengah tebing, terjebak dia di situ. Karena dia buta, mungkin jalan nggak sadar jatuh ke tebing, nyangkut di batu. Di situ aja dia nengger, nggak bisa turun, nggak bisa naik. Allah kirim seekor burung untuk memberikan rezekinya, makanannya. Burung tadilah yang naik terbang ngasih rezeki ke hewan ular. Ular yang buta dari matanya. Ular itu Allah kasih rezeki. Oh, ini manusia ketakutan nggak dapat rezeki, gawat, lebih parah dari ular. Ya. Makanya rezeki itu kan memang ada banyak ada 8 jenis rezeki itu kan. Ada rezeki yang memang sudah ditetapkan. Ya, ada rezeki karena dicari dengan usaha. Ya, ada rezeki karena menikah. Ada rezeki karena anak. Anak itu bawa rezeki. Ya. Ada rezeki karena istighfar. Ya. Ya kan? Ada rezeki karena istri. Karena menikah tadi ya. Oh ya, menikah. Ya. Ada 8 jenis rezeki. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang membentangkan, meluaskan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki.
Maka hati-hati, jangan kemudian kita terkena surat Al-Fajr itu, ayat berapa itu? Fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Jangan sampai seperti itu. Kalau diberikan rezeki yang luas, diberikan nikmat yang banyak, wah, Allah sayang sama saya, Allah memuliakan saya. Tapi kalau rezekimu sedikit, sempit, apalah dosaku ya Allah, ya, kok kau hinakan aku seperti ini ya Allah. Dianggap kemiskinan itu kehinaan dan kekayaan itu kemuliaan. Berapa banyak orang yang kaya justru terhina karena hartanya, dan berapa banyak pula orang yang mulia, ya, menjadi mulia, orang miskin menjadi mulia karena tak memiliki harta, ya. Jadi orang miskin itu nanti 500 tahun dulu masuk surga dari orang kaya. 500 tahun. Si fulan dan si fulun kawan baik, Pak. Bedanya apa? Si fulan dulu kaya, si fulun miskin, tapi sama-sama soleh, ya kan? Ketika nanti di akhirat si fulun duluan masuk surga, duluan ya, tinggal ya. Si fulan masih dihisap, Pak. 500 tahun. Si kawan 500 tahun dia apa dalam surga dah. Ya kan? Udah lama deh, mak 500 tahun. Banyak hartanya yang mau dihisap. 500 tahun. Ini gambaran rata-ratanya lah. Orang miskin mendahului orang kaya memasuki surga 500 tahun. Ya, lu milih jadi miskin apa kaya? Tapi orang kayanya nanti kalau udah masuk surga derajatnya jauh. Wih, kau udah masuk surga belakangan tapi tinggi kali kok ya, jauh kali kok di bawah kok ya, enak kali kok ya. Tapi duluan dia. Jadi ya sama-sama enak gitu ya kan. Ya, pilihan ada di tangan kita. Makanya sebaik-baik harta adalah harta yang ada pada orang yang soleh. Jadi saya bilang silakan untuk menjadi orang kaya, tapi soleh. Saya nggak bilang cari rezeki sebanyak-banyaknya, cari kekayaan supaya bantu. Silakan jadi orang kaya, tapi soleh. Itu kuncinya. Karena kata Rasul, senikmal mal li abdi soleh. Senikmat-nikmat harta itu adalah harta yang ada pada orang yang soleh. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, introspeksi diri, muhasabah diri. Mungkin ada dosa yang dilakukan. Istighfar, perbanyak istighfar. Kok seret kali rezeki saya nih, kok kurang-kurang rasanya nggak mencukupin saya. Banyak istighfar. Mungkin ada dosa dulu yang belum kita taubati, yang belum kita minta ampun sama Allah. Sekarang saya udah hijrah kok, Ustaz, dulu mungkin ada dosamu. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah mengatakan, innal abda la yuhramu anir rizki bidzanbi yusibuhu. Sungguh seorang hamba benar-benar akan terhalang dari rezeki yang harusnya dia dapatkan karena dosa yang dia laku. Allah sudah tetapkan ini rezekimu, tapi terhalang. Kenapa? Makanya bersyukur kita, Pak, bersyukur kalau rezeki kita Allah tahan karena maksiat. Ini bersyukur harusnya. Kenapa banyak orang yang rezekinya nggak Allah tahan padahal maksiat terus, ya kan? Istidraj. Orang kafir itu ya, apa Allah tahan rezeki mereka? Kan tidak. Allah kasih aja, kasih. Harusnya orang beriman kan nggak seperti itu. Ya, orang beriman itu kan nggak seperti itu. Dia akan betul-betul memikirkan rezeki yang dia dapatkan itu. Wah, kok banyak kali ya rezeki saya ya. Padahal saya lagi lalai ini. Sholat jamaahnya masih lagi bolong-bolong ini. Ibadah sunnahnya masih bolong-bolong ini. Tapi kok rezeki saya nambah terus ya. Hati-hati. Maksiat saya padahal masih jalan terus ini. Lalai terus ini. Kok nambah terus rezeki saya? Hati-hati. Justru kita khawatir. Ya, na'udzubillah. Maka introspeksi diri. Muhasabah. Jangan kita melakukan satu dosa yang gara-gara dosa itu menghalangi rezeki kita.
Ini bagi santri, dengan gara-gara dosa antum, orang tua antum terhalang rezekinya. Ya, maksiat di sini, melanggar, ya, nggak sholat berjamaah, meremehkan ibadah, dosa. Akhirnya orang tua di rumah, misalnya dipecat lah, ya, tak laku jualannya. Bisa jadi karena dosa anaknya. Makanya seorang itu akan merasakan efek dari dosa. Seorang suami, seorang ayah itu akan merasakan efek dosa kepada seluruh keluarganya. Bukan hanya kepada dia, Pak, tapi kepada semuanya. Ya, kepada semuanya. Nah, hati-hati. Bahkan bisa gara-gara dosa, kendaraan pun bisa kena efeknya. Ya, kalau bannya bocor ban. Waduh, ini jangan-jangan dosa. Astagfirullah, gitu ya. Ya seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan terus beribadah dan terus berdoa kepadanya. Nah, sekali lagi, meskipun bukan berarti kalau rajin ibadah kamu pasti kaya. Kalau kamu malas ibadah kamu pasti miskin. Gak seperti itu. Makanya orang yang rajin ibadah, dia akan qanaah. Setelah qanaah, dia akan bersyukur. Situlah rezeki akan bertambah. Kalaupun rezeki datang melebihi kecukupan dia, dia akan berikan kepada orang. Makanya dulu di masa Umar bin Abdul Aziz, zakat itu apa? Nganggur. Harta zakat nganggur, numpuk itu di Baitul Mal, tak ada yang menerima zakat. Kenapa? Memang masyarakatnya soleh-soleh, qanaah bersyukur. Kamu menerima zakat ya? Oh enggak, saya cukup kok. Saya cukup. Padahal kalau dilihat dari penghasilannya, dari pengeluarannya, dari apa namanya, income dia lah gitu kan, ini harusnya dapat zakat. Tapi dia enggak. Saya cukup kok, alhamdulillah. Kami cukup, keluarga kami cukup, perlu kami nggak minta zakat, kami nggak mau zakat. Kamu ya? Oh enggak, saya juga nggak mau. Beda sekarang, nggak mau untuk gua aja, nggak mau juga, udah untuk gua aja. Satu kampung nggak mau dia, untuk dia semua. Makanya berbanyak ibadah, kenapa? Akan tumbuh rasa qanaah. Kita banyak ibadah tapi kok nggak qanaah, ini ada yang salah, ada yang konslet ini. Ustaz, saya banyak ibadah Ustaz, tapi kok rezeki saya belum nambah. Berarti ibadahmu belum benar. Belum benar maksudnya apa? Apa tujuan ibadahnya? Tujuan ibadahnya supaya banyak rezeki, salah. Hati-hati, surat Hud ayat 15-16. Ibadah karena mengharapkan dunia. Allah kasih, tapi di akhirat jahanam bagi dia. Hati-hati. Kenapa suruh ibadah? Supaya timbul rasa qanaah. Setelah qanaah akan bersyukur. Ketika bersyukur akan Allah tambah. Dan ketika dia sudah merasa cukup, betul-betul cukup, dia tidak akan lagi menerima. Itu yang terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ini yang luar biasa, Pak. Hari ini udah berkecukupan, hartanya sudah banyak, masih juga nerima. Ya, enggak untuk dia, untuk keluarganya. Enggak untuk keluarganya, untuk kerabatnya. Enggak untuk kerabatnya, untuk Masya Allah. Jabatan itu semua kok bisa keluarganya yang megang. Ya kan, jabatan-jabatan. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah, banyak ibadah, banyak berdoa, banyak istighfar. Istighfar surat Nuh ayat 11, 10-13. Ya, itu banyak sekali keutamaan istighfar itu. Kemudian nanti di bulan depan kita akan bahas keutamaan istighfar. Yang terakhir, yang kelima, Pak, terus berusaha mencari jalan untuk mendapatkan rezeki dan tidak berputus asa. Nah, ingat, kita ini umatnya Rasulullah itu disuruh berusaha, disuruh bekerja, disuruh menjemput rezeki, bukan nunggu rezeki. Memang ada rezeki yang sudah Allah tetapkan. Pernah terjadi perdebatan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, Pak, guru dan murid. Pernah dengar kisahnya? Kisah tentang rezeki.
berdebat. Imam Malik meyakini keyakinan rezeki walaupun tak dijemput, kalau Allah sudah tetapkan dapat, walaupun tak dijemput. Kata Imam Syafi'i, nggak bisa guru, namanya rezeki itu harus dijemput. Dua-duanya benar. Ada rezeki yang memang dijemput, ada yang sudah Allah tetapkan akan datang. Ya sudah. Ya. Maka Imam Syafi'i keluar. Saya akan buktikan kepada guru. Saya akan buktikan perkataan saya, pendapat saya yang benar. Dia keluar ngapain, Pak? Cari rezeki. Akhirnya dapat rezeki, dapat anggur, bisa beli anggur. Pulanglah dia menjumpai gurunya Imam Malik. Guru, tengok nih. Saya benar kan? Saya keluar, saya kerja cari nafkah, saya bisa beli anggur. Ini rezeki saya. Ayo, guru nikmati. Gurunya di rumah, oh iya ya, benar kamu ya, bismillah. Saya menang kan guru? Ya, saya juga menang. Loh kok gitu? Saya di rumah aja, tiba-tiba anggur datang. Kamu bawa anggur, ini saya makan, saya kan nggak ada kerja. Ini kamu bawa anggur, ini kan rezeki dari Allah. Maka guru dan murid dua-duanya tertawa. Jadi memang ada rezeki yang memang sudah Allah tetapkan, tapi bukan berarti kemudian nggak malas-malasan. Halo Ustaz, kalau udah ada rezeki Ustaz, datangnya itu Ustaz. Nanti ada orang datang antar beras itu Ustaz. Tunggunya orang antar beras. Tak bisa lah kayak gitu. Kecuali kalau keyakinannya, tauhidnya seperti Imam Malik, yang nggak silakan lah gitu. Ya. Kenapa? Karena ada faktor-faktor yang lain. Ada rezeki karena ketakwaan, gitu ya. Wa may yattaqillah ja'ala makhraja. Hari ini banyak orang, kalau saya di rumah aja, kalau Allah tetapkan rezeki, datangnya itu rezeki. Tapi tak bertakwa dia. Dari mana datang rezeki itu, Pak? Allah katakan, wa may yattaqillah ja'ala makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi orang yang bertakwa akan Allah beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Tadi yang didapatkan oleh Imam Malik disangka enggak? Enggak disangka. Dia bertakwa beliau. Silakan kalau antum bisa seperti Imam Malik, silakan. Saya nggak larang gitu loh. Gitu ya. Di masjid aja kan. Wah. Nanti ada orang antar beras itu saat ke rumah. Tenang aja loh saya. Nah, rupanya ditelepon sama istrinya. Ini kalau saat ditelepon ini Ustaz, pasti ngabari beras ini Ustaz. Rupanya ngamuk-ngamuk istrinya, Pak. Mana ini beras ini nggak dibeli-beli? Makan apa kita nih? Masya Allah. Gitu ya. Maka berusaha. Ya kalau kamu mau jadi orang kaya ya berdagang, ya kan? Mana ada orang kaya itu nggak berdagang, ini mana ada? Mau banyak, mau penghasilannya mau meningkat, tapi dia nggak mau berdagang, itu dari mana ceritanya gitu loh? Itu ya. Saya sering sampaikan kepada guru-guru, pada ustadz-ustadz kita di pesantren. Antum kalau mau cari dunia, antum salah alamat jadi guru. Saya mau jadi orang yang sukses, tapi jadi guru loh. Mana bisa? Kayak saya gitu kan? Mana bisa? Kecuali saya ganti profesi gitu kan, tukaran sama antum gitu. Nah, saya mau bisnis lah. Ya. Kecuali kalau bisa seperti Abdullah bin Mubarak, ya lain cerita. Tapi berat. Ya. Nah, makanya maksudnya apa? Ya kalau kita ingin mendapatkan hasil yang lebih, ya bekerja, pelajari ilmunya, marketingnya segala macam, ya, cerdas dalam berdagang. Seperti nakon Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya, kaya itu bukan karena mereka cerdas dalam berdagang, ulet, ya, lihai. Sampai memang itulah rezeki dari Allah. Jadi kita nggak usah kemudian iri. Allah berikan kekayaan, berikan harta yang lebih banyak kepada saudara kita, kepada tetangga kita, karena Allah tahu, dia kalaupun kaya, dia nggak lupa kepada Allah. Mungkin Allah nggak kasih kita lebih, kenapa? Allah tahu, Pak. Kita kalau kasih lebih, jangan-jangan lalai. Ya udah, baik sangka saja sama Allah. Ya, baik sangka saja. Ya udah, alhamdulillah dengan apa yang ada ya syukuri. Ini timbul qanaah tadi, timbul rasa syukur. Saya tamat dari Jakarta kemarin, dari kuliah di Bekasi kemarin, diajak sama abang saya, sama kakak keluarga saya di Malaysia. Udahlah di Malaysia aja, ngapain di Indonesia? Udah di Malaysia aja, karena enak sini. Istilahnya kalau dalam ekonomi di sana insya Allah lebih apa gitu ya, di Malaysia. Saya nggak mau.
Males saya bilang, nggak mau. Ya, makanya harta itu yang berkah, yang menjadikan hati kita tenang. Banyak pun kalau tak tenang untuk apa? Ya, nah, tapi parah juga kalau sikit nggak tenang gitu. Ya, jajan anak, wah habis. Makan apa ini? Waduh, pening juga gitu kan. Nah, makanya yang kelima ini apa? Berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Al-Anfal ayat 53. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum, keadaan satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka, keadaan mereka sendiri. Ya. Nah, jadi kalau antum memang mau bantap, adalah belajar sama pebisnis sukses. Ya. Saya kan nengok-nengok juga tuh, sering juga tengok motivasi para motivator itu. Sukses itu kuncinya apa? Ya kan? Kerjakan dan jangan banyak pertimbangan. Wah gitu. Banyak orang nggak sukses itu karena banyak pertimbangan. Nanti begini, nanti begini. Lakukan aja. Pertimbangan itu nanti gagal, maju lagi, lanjut lagi. Nah, ini kalau antum mau sukses itu gitu, Pak. Ya. Jadi seperti itu. Ya, banyak berusaha, kemudian juga berdoa. Ikhtiar, doa, tawakal. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, bertekad sesuatu, tawakal, serahkan sama Allah. Ini kadang kita sering ikhtiarnya, usahanya luar biasa, doanya juga luar biasa sama Allah, tapi satu yang cacat, apa? Tawakalnya. Seringkali kita ini manusia ini sudah usaha maksimal, doanya maksimal, anggapannya harus berhasil. Tawakallah, serahkanlah sama Allah. Ya, berhasil nggak berhasil, serahkan sama Allah, pasrahkan sama Allah. Ya, apapun hasilnya itulah yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi 5 solusi. Yang pertama tadi apa? Yakini bahwasanya semua rezeki datangnya dari Allah. Yang kedua, yakini bahwasanya pembagian rezeki itu sudah ketentuan dari Allah. Nggak ada rezeki yang tertukar, itu nggak ada. Nggak ada rezeki dicolong orang itu, disalip orang itu nggak ada. Jadi jangan takut tersaingi, nggak ada. Yang ketiga, introspeksi diri, banyak istighfar, muhasabah diri. Mungkin ada dosa dulu yang pernah kita lakukan dan itu menghalangi rezeki kita. Yang keempat, banyak beribadah, terus beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, banyak berdoa. Tapi bukan berarti beribadah untuk mendapatkan rezeki, salah. Banyaklah beribadah sehingga Allah akan berikan kecukupan. Kecukupan yang paling utama adalah kecukupan hati. Ya, merasa cukup, qanaah. Yang terakhir, berusaha. Ya, tak mungkin antum bisa jadi orang kaya kalau antum nggak mau jadi pebisnis. Banyak, hartanya banyak, tapi dia nggak bisnis. Nggak bisnis. Misalnya gitu kan. 2 lah itu, Pak, berarti. Kalau ada orang hartanya makin meningkat, tabungannya berapa? Hartanya 2M. Ya kan? Antara 2. 1, warisan dari orang tua. 2, korupsi. Jelas. Pejabat misalnya. Pejabat itu kan gajinya kan udah tetap. Tapi kok makin lama makin banyak hartanya gitu loh. 2 ya. Dia memang punya bisnis atau warisan dari keluarganya. Tapi kalau dia nggak punya, kayak yang kedua udah pasti itu. Korupsi. Ya. Nah, begitu juga dengan profesi-profesi yang lain selain berdagang. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan yang lebih, bekerjanya juga lebih. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Inilah tadi rezeki karena berusaha. Dan seorang tidak akan mendapatkan kecuali sesuai dengan apa yang dia usahakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?